Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa bisa kembali bertemu dengan Anda untuk membicarakan atau membahas tema-tema teraktual yang sedang terjadi di sekitar kita. Beberapa saat yang lalu kembali dirilis bahwa di Indonesia merebaknya penyakit menular seksual menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dan selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Karena ini begitu menakutkan dan sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat salah bagi menurut agama jika hal ini disebabkan oleh perilaku seks yang bebas. Apakah hal ini juga layak mendapatkan perhatian cermat kita? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya hari ini. Ada Ustadz Sadino. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Zat. Alhamdulillah sangat sehat. Ustadz, fenomena yang belakangan ini menurut saya cukup mengerikan karena ini menyangkut penyakit menular seksual yang kebanyakan, mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan hal ini disebabkan adalah adanya pergaulan bebas, adanya perilaku seks yang menyimpang dan segala macamnya. Melonjaknya penyakit menular sebagaimana data yang sudah dirilis oleh Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu, itu sangat mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia yang makin terbiasa dengan kebebasan, bahkan kehidupan gay dan lesbian. Apakah memang benar demikian menurut pengamatan Ustadz? Bagaimana hal ini menurut pandangan jenengan sebagai seorang ulama? Oke. Alhamdulillah, Zat sekalian. Alhamdulillah di sore hari ini kita ketemu lagi di forum yang sama, yaitu forum secara online. Mudah-mudahan dengan forum ini kita bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan informasi dikemas dalam kajian Islam. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz Yusuf dan teman sekalian dan para pemirsa di eh, Kafah Channel yang sore hari ini kita online lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Yusuf bahwa betul kita hari-hari ini sangat prihatin sekali, baik yang terjadi di sekitar rumah kita ataupun di eh, tempat-tempat yang lain, Ustaz. Baik yang terjadi di kalangan anak-anak, di kalangan remaja, dan bahkan kita tahu di kalangan rumah tangga pun juga sangat memprihatinkan. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Yusuf tadi, kita khawatir dan memprihatinkan apakah benar? Benar, Ustaz. Ya. Saya jawab benar. Karena sebagaimana fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, kita bisa melihat di media sosial atau media elektronik, bahkan di media sosial yang live ataupun tidak live, kita pernah menyaksikan itu, Ustaz. Sebagaimana tayangan-tayangan di media sosial, anak-anak yang semakin berani, yang dulu ketika membuka baju begitu aja, ini ada sesuatu hal termasuk tabuk, terus kemudian malu dan lain sebagainya, Ustaz. Jadi sepertinya sekarang ini berjalan di jalan umum, di tempat-tempat umum, mereka itu sudah tidak malu-malu lagi dengan celana pendek, terus kemudian dengan menampakkan hal-hal yang seharusnya itu dilindungi, ditutupi dan lain sebagainya, anak-anak ini semakin berani. Apalagi kalau kita melihat di kalangan remaja, Ustaz, ya, di kalangan remaja mulai dari anak SMP, di Gen Z, anak SMA dan lain sebagainya itu malah justru tambah berani lagi, Ustaz. Nah, ini menambah keprihatinan orang tua, ya. Jadi anak-anak remaja mulai baru gede, mau bau kencot dan lain sebagainya ini ternyata mereka sudah mulai ada perubahan dari SD ke SMP bahkan SMA semakin berani lagi. Apalagi dipicu dengan sekarang dengan merebaknya konten-konten kreator ini, Sat. Ya, dengan adanya konten kreator terus kemudian media sosial tidak ada pembatasan yang sedemikian rupa.
Akhirnya yang terjadi adalah anak-anak semakin berani menampakkan auratnya. Begitu juga kalau kita lihat, kita perhatikan lagi di kalangan rumah tangga, Ustaz. Ya, jadi di kalangan rumah tangga ini juga semakin hari semakin terdengar informasi-informasi yang saya kira kita juga menduga ini sangat memprihatinkan lagi. Ya, banyak informasi-informasi yang menyampaikan bahwa keretakan rumah tangga seperti eh, yang ada di media sosial baru-baru ini saat ya. Di media sosial ada kalangan artis yang mereka menuntut pengakuan anaknya itu entah benar atau entah tidak ya. Tapi yang terjadi adalah mereka mengakui seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Di kalangan rumah tangga terjadi juga sangat memprihatinkan sekali saat. Artinya tidak hanya di desa ataupun di kota yang terjadi di kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan di kalangan rumah tangga pun ternyata terjadi seperti itu dan sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, kalau ada pernyataan dari orang tua merasa takut, ini bisa jadi ini juga masuk akal, Ustaz. Ya, jadi kalau anaknya keluar begitu itu orang tua merasa was-was, merasa waspada dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini yang kita rasakan, bahaya atau keprihatinan itu tidak hanya terjadi ketika anak-anak itu keluar saja. Anak-anak di dalam rumah pun juga waspada. Jadi bahaya itu tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita juga semakin hari eh, semakin hari kita juga harus kita waspadai juga saat anak-anak kita yang semula mungkin kita kurang waspada, kurang jaga diri, kurang pendampingan dari orang tua, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang kurang kita inginkan. Ya mungkin itu, Ustaz. Baik, kondisi dari pergaulan hingga di rumah sebenarnya ikut berperan dalam hal ini, Ustaz ya. Iya, iya. Jadi di rumah itu sebetulnya rumah itu harusnya menjadi wilayah yang aman. Ya ternyata di rumah pun juga saya kan tidak aman, Sob. Karena apa? Siaran-siaran melalui informasi-informasi media sosial, melalui media-media yang kita tidak bisa memfilter dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke rumah-rumah kita, ke dalam kamar-kamar kita, akhirnya diakses anak-anak kecil, remaja dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah keprihatinan. Dampak yang ditimbulkan adalah juga sama bahayanya yang terjadi di luar rumah kita, Ustaz. Ya mungkin seperti itu, Ustaz ya. Kalau menurut pengamatan Ustaz, seberapa parah kebebasan seksual yang menjangkit masyarakat di Indonesia khususnya pada saat ini dan seperti apa bahayanya Ustaz? Iya, betul, Ustaz. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa semakin hari kita itu merasa khawatir, kemudian merasa prihatin. Orang tua juga merasa tidak sebagaimana perannya orang tua di tengah-tengah keluarga. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini kira-kira semakin hari juga semakin parah? Sebagaimana disampaikan di dalam data-data yang sekarang ini disampaikan melalui media sosial ataupun melalui media elektronik, Zat. Sebagaimana disampaikan data di dalam salah satunya adalah disampaikan terkait dengan penyakit infeksi seksual menular, ya. Penyakit infeksi seksual menular atau ISM, ya. Tahun 2024, Zat. Ya, tahun 2024 itu diawali penelitian ini dari data tahun 2018 sampai 2022 itu naik sampai 70%. Zat. Ya. Naiknya itu sangat signifikan, naiknya sampai 70%. Nah, data dari kementerian, ya, data dari kementerian disampaikan bahwa tahun 2024 itu mencapai permasalahan itu kasusnya mencapai 23.347 kasus. Dari tahun 2018, kemudian 2022, terus kemudian 2024, ini ada kenaikan sampai 70%. Zat. Jadi
yang terakhir di tahun 2024 dari data kementerian itu tercatat ada kasus 23.347 kasus ya dari penyakit infeksi seksual menular. Terus kemudian disampaikan lagi ada beberapa data yang disampaikan oleh data BKKN ya. Dari data BKKN, maka remaja putri dan remaja putra ya, remaja putri itu mencapai 59%, remaja laki-laki atau remaja putra itu mencapai 74%, itu diteliti mereka menyatakan sudah pernah berhubungan seksual. Itu kisaran umurnya adalah antara umur 15 sampai 19 tahun. Ini artinya semakin hari semakin ada peningkatan, ya. Ini menandakan bahwa kalau semakin hari ada peningkatan, kasus ini tidak kunjung reda ataupun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah, ya. Terus kemudian dilansir lagi dari Kementerian Kesehatan, Sat. Di dalam Kementerian Kesehatan itu juga disampaikan pada tahun 2024 ya, itu ada kasus sampai 4.500 kasus infeksi menular seksual ya. Jadi ada peningkatan tadi, terus yang terbaru ada 4.500 kasus infeksi seksual menular. Ini menandakan bahwa kalau kita melihat ritme dari peningkatan persentasenya, ini semakin hari semakin meningkat, Ustaz. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin tidak reda, malah justru ada peningkatan. Ini menandakan bahwa kasus ini semakin hari eh, semakin mengerikan, ya, semakin bahaya. Kalau tidak dihentikan, kalau tidak dicegah, ya, trennya itu di tahun 2025 ini kira-kira bagaimana? Terjadi peningkatan lagi. Sehingga ini ada beberapa, harusnya ada beberapa penanganan-penanganan untuk bagaimana menghentikan tren-tren kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus penyakit infeksi seksual, terus kemudian kasus-kasus hubungan di luar nikah. Ini adalah kasus-kasus yang memang menduduki rating yang tinggi di era-era sekarang ini di antara di golongan remaja ya, bahkan yang paling banyak adalah di kalangan remaja. Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin hari kasus ini akan membahayakan, akan berdampak besar, akan menular, dan bahkan orang itu akan menyebabkan orang lain itu bisa melakukan. Yang semula mungkin tidak melakukan, akhirnya membaca, memperhatikan, dan lain sebagainya itu, akhirnya cenderung orang itu akan bisa mencoba-coba. Sehingga bisa dikatakan bahwa penyakit yang begitu mengalami peningkatan yang signifikan ini sangat membahayakan sekali untuk kehidupan anak-anak, kehidupan para remaja, terus kemudian kehidupan di rumah tangga, di setiap rumah tangga, baik itu di desa maupun di kota, Ustaz. Ya, mungkin itu saja. Baik, kenaikan angkanya cukup fantastis menurut Ustadz tadi sampai mencapai 70% Ustadz ya. Iya, iya. Seandainya yang naik 70% itu adalah tingkat kemakmuran Indonesia atau pertumbuhan ekonomi, itu bakal menarik sekali Ustadz. Cuman Wah, saya ya, di sini terang sekali, Ustaz. Kalau sampai 70% kalau kemakmuran, walah luar biasa ini. luar biasa. Cuman sayangnya yang naik 70% adalah jumlah infeksi kasus penyakit menular seksual, dan ini sungguh mengerikan, Masya Allah. Iya. Ustaz, begitu parahnya kondisi saat ini, begitu parah ya kalau dibilang. Kenapa perilaku menyimpang seperti perzinahan, LGBT, yang notabene itu adalah sebagai penyebab utama dari meningkatnya penyakit menular seksual ini atau PMS ini, seakan-akan kalau kita melihat dari kacamata saya khususnya, itu seakan-akan hanya dibiarkan saja. Hanya saya melihat antisipasinya paling hanya beberapa baliho yang mengarah untuk tidak melakukan hubungan seks dan segala macamnya, tanpa ada perilaku atau penanganan-penanganan khusus. Kenapa hal ini sepertinya seolah dibiarkan saja? Iya. Oke. Jadi eh, memang seakan-akan kita melihat ya dengan tren yang peningkatan yang sangat signifikan itu
kita melihatnya seakan-akan tidak ada penanganan yang serius, ya. Sebetulnya apakah itu juga dibiarkan atau ada penanganan? Sebetulnya ada penanganan, saat, ya, penanganan tetapi tidak efektif, ya. Terus di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, kasus-kasus seperti perzinahan, seperti seks bebas dan sebagainya itu dianggap oleh penguasa ini itu adalah ranah-ranah privat, ya. Sehingga ranah privat itu butuh pengaduan, ada delik pengaduan, ya. Kalau terjadi katakanlah di suatu wilayah terjadi perzinahan, ya. Terus kemudian ada yang dirugikan, terus kemudian ada yang melaporkan, ada delik aduannya, itu baru ditangani, Ustaz. Ya. Di sisi yang lain sebetulnya penguasa itu sudah menangani juga melalui pencegahan-pencegahan, tetapi tidak efektif. Ini yang dilakukan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dengan sistem liberal yang seperti ini, Ustaz sekalian, ini perlu kita bahas, perlu kita sampaikan bahwa di dalam sistem liberal ini eh, dari penanganan dan munculnya kasus, ya, dari penanganan dan dampaknya kasus yang di dampak dari kasus yang diakibatkan itu lebih tepat dan lebih besar dari dampak yang ditimbulkan, ya. Jadi kalau kita bisa melihat ranah-ranah yang kita kira-kira bisa menyebabkan hal yang seperti itu, yang seperti apa? Yang pertama adalah pakaian, ya. Terus kemudian yang kedua adalah adanya kebebasan, ya. Jadi dengan sistem sekuler liberal yang saat ini ada di tengah-tengah umat ini, saat, ya, ada sistem liberal, sekuler, kapitalisme dan lain sebagainya ini yang ada di tengah-tengah umat ini, sehingga bisa menjadikan anak ini akan bebas, ya, akan bebas, bebas berekspresi, bebas, mereka bebas melakukan apapun, bahkan juga bebas berpakaian apapun juga bebas. Dengan dalih mereka ingin mendapatkan uang yang besar, saat sekarang berlomba-lomba membuat konten kreator yang di situ tidak berpakaian, ada yang tidak berpakaian, ada yang berpakaian mini, terus kemudian sampai sampai sebegitunya. Nah, karena apa? Karena hal-hal yang terkait dengan perzinahan, yang terkait dengan seks bebas, yang terkait dengan mereka tidak berpakaian, itu adalah wilayah-wilayah privat, gitu. Wilayah-wilayah privat itu wilayah sesuai dengan hak asasi mereka. Mereka akan berbuat apapun, ya mereka sah-sah saja di dalam negeri kita yang seperti ini, Ustaz. Ya. Sehingga mereka bebas melakukan apapun dengan dalih untuk mendapatkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh konten-konten kreator dan lain sebagainya itu udah, bahkan mereka rela untuk melepas bajunya sehingga menimbulkan orang lain itu sampai dampaknya sangat luar biasa terhadap umat, terhadap para remaja dan lain sebagainya. Ya, ini tidak ada delik-delik aduan, akhirnya tidak ada penanganan, Ustaz. Sehingga penguasa kita, jadi mereka diam-diam aja. Mereka tidak melakukan apapun ketika tidak ada delik aduan. Padahal ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali dampaknya terhadap umat ini, baik di kalangan anak-anak, kalangan remaja, dan bahkan di kalangan rumah tangga, ya. Yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah pun ini sangat membahayakan, apalagi anak-anak yang belum menikah. Nah, ini bahaya sekali. Berikutnya kalau kita melihat penyebab-penyebab ini semua adalah karena ini adalah produk dari sistem sekuler liberal. Mereka akhirnya meninggalkan ilmu, tidak mau mencari ilmu, bagaimana ilmu di dalam Islam, bagaimana ilmu agama, apakah hal yang saya lakukan ini boleh apa tidak, hal yang saya peragakan ini boleh apa tidak. Mereka rela meninggalkan sholat bahkan seperti itu. Nah, kemudian eh, kemudian sebagaimana dilakukan oleh ada teman-teman kita yang lain, ya, ada mereka mencintai agamanya tetapi tidak mau melaksanakan aturan agamanya. Nah, ini juga fatal sekali.
Mereka negara menginginkan kebaikan terhadap umatnya, tetapi mereka minim untuk bisa memberikan solusi bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi pada umat ini, ya. Mereka tidak memperhatikan, tidak mengawal, tidak memberikan edukasi yang yang memadai dan lain sebagainya. Nah, akhirnya masyarakat ini terjerumus di dalam eh, jurang jurang perzinaan, seks bebas, terus kemudian mereka rela melepaskan bajunya dan lain sebagainya Ustaz. Terus kemudian eh, kita melihatnya kaum kaum lesbian, gay dan lain sebagainya juga semakin trennya semakin hari semakin bertambah. Mereka berani menampakkan kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa di negeri kita saja. Mahasiswa yang namanya adalah Renan, ya. Renan Sinaga, ya. Berasal dari Indonesia, yang mereka itu sekolah di S1 mahasiswa UI jurusan Fakultas Teknik, ya, teknik arsitektur, terus kemudian melanjutkan S2 sosiologi di Universitas Manchester, ya. Manchester di Inggris. Mereka akhirnya eh, divonis, ya, karena dia sudah melakukan perzinaan sesama jenis, Zat. Ya. Perzinaan sesama jenis terjadi kasus 195 kasus. Mereka memaksa memperkosa sesama jenis. Ternyata sesama jenis itu ada juga yang diperkosa, Zat. Ada kasusnya 195 kasus, terus akhirnya dihukum seumur hidup. Ya, ya, ini karena delik-delik pengaduan tadi, Ustaz. Ya, dari delik-delik pengaduan, akhirnya baru penguasa kita itu bertindak. Ya, akhirnya ada dampaknya, dampaknya yang berdampak, terus kemudian baru ada penanganan. Nah, ini sebetulnya ini sangat memprihatinkan bagi kita. Ya, kenapa mereka harus menunggu rusaknya moralnya anak-anak, ya, moralnya remaja, karakternya sudah rusak, baru ada penanganan. Nah, ini saat sekalian. Jadi perlu kita perhatikan bersama, perlu kita menjaga diri. Selain selain mungkin orang lain tidak memperhatikan kita, kita harus menjaga diri kita. Ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa negara kita seakan-akan memang abe. Karena apa? Karena penanganannya tidak serius. Penanganannya tidak tuntas, hanya sekedarnya. Sehingga dengan penanganan yang sekedarnya itu akan menimbulkan dampak yang lain lagi yang lebih parah lagi. Baik, kalau kita kembalikan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang beragama dan di Indonesia mayoritas penduduknya alhamdulillah adalah Muslim. Tentunya kita ingin mencari jawaban atau kita ingin mencari solusi kepada agama kita. Nah, saya ingin tahu, Tat, bagaimana agama kita, agama Islam, bisa menyelesaikan persoalan ini, khususnya adalah persoalan penyakit menular seksual ini secara tuntas. Apakah Islam bisa melakukannya? Ya, betul Ustaz. Jadi karena kasus-kasus yang begitu parahnya, kasus-kasus yang sudah merebak di tengah-tengah umat, ya, baik itu yang terjadi di berbagai tempat, ya, di desa maupun di kota dan lain sebagainya, ini adalah suatu kasus yang sangat serius, ya. Sebagaimana kalau kasus perzinaan, kasus zina itu sendiri kalau kita melihat di dalam Quran, ya, Quran menyampaikan, ya, wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Ya. Jadi wala taqrabus zina. Jadi kita itu mendekati zina saja ini kan tidak boleh, ya. Jadi kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya. Ini tambah lebih parah lagi. Oleh sebab itu, kasus-kasus yang seperti ini berarti ini harus mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi. Ya. Sebagaimana penanganan begitu dicegah, ya, begitu dicegah harusnya tidak timbul lagi, tidak berdampak lagi begitu. Yang pertama, dengan kasus-kasus yang kita saksikan bersama di tengah-tengah umat ini, yang pertama bahwa
dari negara, ya, dari negara kita sendiri, ya. Walaupun kita bukan negara Islam, ya, harusnya kita juga kita turun, kita menyelesaikan permasalahan itu, ya. Jadi yang pertama adalah negara mendidik masyarakat agar menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Bukan malah dicurigai, Ustaz. Kita jadi orang yang taat dicurigai. Kita jadi orang yang beragama, yang taat ibadah, malah justru kita diintimidasi. Tidak seperti itu, ya. Jadi permasalahan-permasalahan ini harus melalui penanganan yang serius. Jadi kita bagaimana negara itu yang pertama harus mendidik masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Ya, tuh. Menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi beriman dan bertakwa tidak melakukan apa yang menyelisih agama. Mereka taat terhadap syariatullah. Gitu. Kita harus sadar bahwa ketika umat ini melanggar syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti akan mendatangkan dosa. Di antara dosa yang mendatangkan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, musibah Allah akan memberikan musibah kepada umat karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariah yang terjadi pada ranah perzinaan. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, wala taqrabuz zina, kita tidak boleh mendekati zina, malah justru kita banyak masyarakatnya yang melakukan zina. Berarti ini adalah pelanggaran syariah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, ini yang pertama adalah negara harus mendidik masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa pada syariat Allah. Yang kedua, saudara sekalian, negara harus mendorong agar pemuda untuk menyegerakan pernikahan kalau memang mereka tidak tahan terhadap, ya, tidak tahan terhadap ujian ataupun eh, terhadap hal-hal yang terjadi di tengah-tengah umat, ya, yang mengganggu kita, ujian yang terkait dengan perzinaan, terus kemudian seks bebas dan lain sebagainya. Maka para remaja diharapkan negara ini mendorong, memfasilitasi supaya remaja itu menyegerakan pernikahan. Itu lebih aman. Yang ketiga adalah memelihara keluarga agar tetap harmonis. Jadi orang-orang yang sudah menikah, ya, remaja yang sudah menikah, mereka harus menjaga bagaimana keluarganya itu tetap harmonis. Maka negara wajib mengedukasi para pemuda agar mempunyai bekal ilmu untuk menuju pernikahan. Nah, ini Ustaz. Jadi tidak hanya remaja juga, tetapi kepada anggota keluarga, kepada yang sudah menikah pun juga harus memberikan edukasi pemahaman agama yang mumpuni, yang matang, sehingga tidak melihat kanan kiri, tidak tergiur dengan eh, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang keempat adalah melarang berbagai aktivitas yang memberikan peluang untuk perzinaan seperti berkholwat, terus kemudian ikhtilat, campur baur yang terlarang antara laki-laki dengan perempuan, di situ terjadi campur baur, tidak ada eh, tidak memperhatikan muhrim yang jelas dan lain sebagainya. Nah, seperti pesta-pesta, ya, pesta-pesta itu adalah ada campur baurnya di situ, tidak ada pembatasan laki-laki dengan perempuan. Nah, klub malam dan lain sebagainya, ini sangat bahaya sekali, Ustaz. Maka negara harus memberikan pembatasan, bahkan harus melarangnya. Tidak hanya diberi batasan, tetapi harus melarangnya. Ya, jadi hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita yang memberikan peluang perzinaan, klub malam, terus kemudian pesta-pesta dan lain sebagainya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak ketemu.
Yang kemudian berikutnya adalah negara harus wajib menerapkan sanksi hukum. Nah, ini saat sekalian. Sanksi hukum yang jelas, yang berat, gitu. Yang berat. Kalau di Australia, ya, kalau di Australia itu rokok itu aja satu bungkus itu sampai harganya 1 jutaan, lebih dari 1 juta, Ustaz. Hanya rokok, Ustaz. Padahal rokok itu tidak hukumnya tidak sebesar dengan perzinahan. Artinya apa? Masyarakat itu akhirnya tidak beli, dicegah. Tidak hanya sebatas itu, harus lebih berat lagi. Sehingga betul-betul aktivitas-aktivitas perzinahan ini betul-betul harus hilang, harus zong, harus tidak ada di tengah-tengah umat dan di muka bumi ini harus eh, yang terjadi adalah rahmatan lil alamin. Nah ini. Jadi bagaimana kalau seandainya menerapkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan zina, ya. Sanksi yang harus diberlakukan kepada pelaku zina yang masih lajang atau ghairu muhsan. Ini harus dihukum dengan 100 kali cambuk. 100 kali cambuk ini sudah sakit sekali. Satu cambuk aja sudah sakit. Apalagi 100 cambukan. Kemudian diterapkan sanksi kepada orang yang sudah menikah. Sanksi kepada orang yang sudah menikah, bagaimana sanksinya? Sanksinya adalah mereka harus dihukum rajam, dilempari batu, ditanam sampai mati. Nah ini, dan itu tidak hanya satu orang yang menyaksikan, disaksikan banyak orang. Nah ini saudara sekalian. Jadi salah satu alternatif eh, dari sanksi, dari solusi yang ditawarkan di dalam Islam. Nah, ini mudah-mudahan ini kita juga takut, Ustaz, ya. Mudah-mudahan selesai. Mungkin itu, Ustaz. Nah, Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak masukan sharingnya yang mudah-mudahan insya Allah ini sangat bermanfaat. Jika kita kembali kepada syariat, menerapkan syariat, insya Allah kita akan terbebas dari kondisi-kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan sharingnya. iya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustadz Ahmad Sadino tentang kondisi masyarakat, kondisi sosial masyarakat Indonesia yang saat ini begitu memprihatinkan. Bahkan kenaikan penyakit menular seksual menurut beliau mencapai angka 70%, dan ini bukan angka yang sembarangan, bukan angka yang seharusnya kita masih tetap tutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan sharing-sharing yang kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.